Cuaca panas terik hampir selalu terasa di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Tapi anehnya, tim Jakarta malah merasa sejuk dan teduh saat memasuki area gereja Salib Suci yang terletak di Jalan Raya Tugu nomor 12 ini. Ternyata, gereja Katolik yang berdiri di atas lahan seluas 7.980 meter persegi ini menerapkan konsep desain dan tata ruang yang ramah lingkungan. Jadi ini rahasianya. Langsung saja kita cari tahu selengkapnya. Dari nampak depan, gereja ini terlihat seperti sebuah pendopo rumah joglo adat Jawa yang berbentuk kotak dengan atap yang melebar. Namun bentuk gereja yang anak Jakarta lihat ini sudah versi terbaru dari bentuk aslinya. Gereja ini dijuluki gereja tanpa dinding dengan teralis-teralis berbahan besi. Namun karena Cilincing adalah kawasan pesisir, maka besi mudah berkarat. Di tahun-tahun setelahnya, besi dicat ulang dan beberapa diganti dan ditambahkan unsur kayu. Konsep rumah joglo dipilih sang arsitek bukan hanya untuk terlihat asri, tapi ada makna filosofis keimanan di baliknya. Bagi masyarakat Jawa, rumah joglo adalah tempat untuk melakukan persembahan dari rakyat kepada raja. Filosofi inilah yang kemudian diadopsi sebagai persembahan dari jemaat untuk berdoa kepada Tuhan. Saat masuk ke dalam gereja, ada 4 pilar yang dalam tradisi Jawa disebut Soko Guru. 4 pilar inilah yang melambangkan keempat Injil atas sabda Tuhan bagi umat manusia. Oh ya, 4 pilar ini sekaligus melambangkan 4 arah mata angin dari utara, timur, selatan, dan barat. Hal ini diresapi sebagai penghayatan iman dari Yohanes 3 ayat 8 yang berbunyi, "Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi." Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Anak Jakarta bisa tebak apalagi yang unik dari interior gereja? Ya, jika altar dan kursi jemaat umumnya berbentuk prosenium atau menghadap ke satu arah, gereja Salib Suci justru berbentuk arena di mana semua kursi dari berbagai sudut mata angin melingkari altar. Sang arsitek ingin salib menjadi titik pusat dari gereja dan arah doa para jemaat. Di langit-langit, lampu berbahan besi juga terlihat berbentuk salib yang sengaja diarahkan ke hadapan para jemaat. Meski meja altar sudah tak lagi menggunakan meja lama, tapi tabernakel atau lemari untuk menyimpan sakramen suci masih asli yang terbuat dari kayu pohon kelapa. Gereja makin terlihat asri dengan tanaman hidup di altar gereja. Menurut Chris, aktivis gereja Salib Suci, para jemaat nantinya akan menyumbangkan tanaman hidup untuk diletakkan di altar dan halaman gereja. Atap gereja ini pasti akan membuat anak Jakarta makin berdecak kagum. Ya, ada 4 lengkungan besar berbentuk payung terbalik yang difungsikan sebagai penampung air hujan. Air yang ditampung kemudian akan dialirkan melalui pipa di dinding gereja agar air langsung terserap ke tanah. Selain menjadi penampungan air hujan, atap ini juga berguna sebagai penopang yang kokoh yang tahan guncangan truk tronton yang sering melintas di kawasan Jakarta Utara, bahkan sekaligus tahan guncangan gempa bumi. Beralih ke sudut lainnya, anak Jakarta yang beragama Katolik bisa berdoa dengan khusyuk dan tenang di Gua Maria. Di samping patung Bunda Maria, ada pemandangan yang unik. Terdapat 2 salib yang sengaja disandingkan. Salib nampak depan adalah hasil karya Ignatius Kusnikasdut, seorang penjahat kelas kakap di Jakarta Utara yang kemudian bertaubat dan memeluk agama Katolik. Di dalam sel tahanan, ia membuat kayu salib ini sebagai bentuk kecintaannya kepada Tuhan. Sementara di balik salib Ignatius Kusni, ada salib kayu yang menjadi cikal bakal yang menginspirasi penamaan Gereja Salib Suci. Meski diresmikan pada 1986, Gereja Salib Suci ternyata punya sejarah yang merentang panjang di tahun-tahun sebelumnya. Gereja ini lahir dari hasil perluasan paroki Santo Fransiskus Saverius Tanjung Priok. Pada 1960, gereja memperoleh tanah hibah milik TNI Angkatan Laut, tapi sayang niat ini terhenti karena lahan digunakan untuk proyek pembuatan Jalan Raya Cakung Cilincing. Usaha pencarian lahan pun terus dilakukan hingga Romo Paap SJ membeli tanah seluas 2,8 hektare di Kampung Mencle Marunda,
Tapi lagi-lagi, lahan tersebut diambil pemerintah untuk perluasan kawasan Berikat Nusantara. Perjalanan mencari lahan tak berhenti sampai di situ. Akhirnya pemerintah mengganti lahan tersebut dengan tanah seluas 6.680 meter persegi di Kampung Bulak. Tapi lagi-lagi pembangunan gereja tak dapat dilakukan karena lahan tersebut akan terbagi 4 untuk jalan raya. Perjalanan panjang itu akhirnya menemukan titik terang pada pertengahan 1978. Pihak Keuskupan Agung membeli lahan seluas 7.980 meter persegi dari seorang agen penitipan barang. Tak disangka, ternyata lahan ini sangat tepat untuk dibangun gereja karena pada 1740, di atas lahan ini pernah berdiri gereja Tugu pertama dan kedua, serta terdapat makam 3 rohaniawan dengan salib kayu di atasnya. Sejarah penemuan salib kayu itulah yang menginspirasi nama gereja ini menjadi salib dan kemudian ditambahkan kata suci karena keajaiban dalam proses penemuan salib kayu di lahan ini. Puas membahas sejarah dan arsitektur, mungkin masih ada satu hal yang mengganjal di benak anak Jakarta. Siapa sosok arsitek jenius yang membuat rancangan gereja ramah lingkungan ini? Jawabannya adalah Romo YB Mangunwijaya SJ. Romo yang juga berprofesi sebagai arsitek dan budayawan ini sengaja didapuk Keuskupan Agung Jakarta untuk merancang desain gereja salib suci. Di tangannya, gereja ini tak hanya penuh makna bagi umat Katolik, tapi juga sebagai rupa karya seni yang bernilai artistik. Dalam merancang gereja ini, Romo asal Yogyakarta ini tak sendiri, ia dibantu Han Awal, arsitek kenamaan Indonesia. Konsep pendopo yang terbuka tanpa pembatas di keempat sisinya menjadi pesan dari Romo Mangun bahwa gereja ini terbuka dan akrab dengan lingkungan alam dan sosial. Siapa saja boleh masuk dan berteduh.